Halo, kami dari kelompok 3 mata kuliah perlindungan tanaman kelas 6A ingin menjelaskan dan ingin mempresentasikan mengenai pengendalian penyakit pada tanaman tembakau. Kami kelompok 3 memiliki anggota yang beranggotakan 8. Yang pertama adalah Yogan Elizabeth Simalangu, yang kedua adalah Alfata Anggradi Semahargi, saya sendiri, yang ketiga adalah Sari Anggraeni, yang keempat adalah Rizky Indasari Ritonga, yang kelima adalah Sifatul Ula, yang keenam adalah Khairani Usna, yang ketujuh adalah Rizka Khairani Nasution, dan yang terakhir adalah Siti Nabila. Baik, perkenalkan nama saya Yogan Elizabeth Simalango dengan NIM 2203200002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang tanaman tembakau. Cendawan merupakan salah satu fungi penyerang tanaman tembakau. Nah, lanas atau wedengan merupakan cendawan menyerang pada semua periode perkembangan tanaman tembakau. Disebut penyakit lanas karena tanda serangannya seperti terkena air panas. Di persemaian, cendawan menyerang pada daun-daun muda dengan bercak warna kelabu dengan melewati tangkai daun meluas sampai ke batang. Nah, serangan pada batang menyebabkan daun kelihatan lanas, lunglai tergantung dan mengurung pada batang. Bila batang dibelah, empelur akan mengering, kusut, berkerut, dan berkesat-kesat. Serangan pada akar menyebabkan akar berwarna hitam, akibatnya daun layu dan mati. Penularan sering disebabkan oleh tersebarnya spore oleh air, angin, alat-alat pertanian, dan manusia. Pencegahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara alami dan yang kedua yaitu dengan cara bahan kimiawi. Yang pertama yaitu pencegahan dengan menggunakan cara alami dengan melakukan rotasi tanaman, pengolahan tanah atau pengukuran pH, pembersihan lahan tanaman inang, dan sanitasi. Nah, yang kedua yaitu cara kimiawi dengan penyemprotan fungisida pada tanaman dengan menggunakan ditain M480 WP, Ridomil 2G, dan Rofural 50 WP. Nah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Bagian B, cendawan patai atau biasa disebut dengan Cercospora nicotianae. Nah, di sini kita akan melihat apa yang diserang oleh cendawan ini, terus dampak fisik apa yang ditimbulkan dari cendawan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana pengendalian untuk cendawan ini. Perlu kita ketahui, cendawan ini menyerang daun yang hampir masak, bercak-bercak yang timbul berwarna abu-abu hingga putih, dengan tepi berwarna kuning, coklat atau hitam. Dapat kita lihat di gambar, terdapat banyak sekali bintik-bintik putih keabu-abuan yang dimana pinggiran daunnya itu berwarna kuning-kuning. Nah, daun tembakau ini sudah terkena cendawan pate atau Cercospora nicotianae. Nah, dapat juga menyerang di tempat penyimpanan bila kelembabannya tinggi. Hal yang paling penting dipertanyakan adalah bagaimana sih pengendalian dari cendawan ini? Perlu kita ketahui, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara merendam benih kurang lebih setengah jam dalam larutan nitrat ditambah perak 1% atau formalin 0,25%. Pengolahan tanah yang baik, pembersihan gulma dan secara kimia. Nah, untuk secara kimiawi dapat digunakan Becor 300 EC, difolatan AF, ditinail M4580 WP, Manzate D dan Manzate 200 dan bahan-bahan kimia lainnya. Itulah tadi bagaimana sih cendawan ini menyerang, terus dampak fisik apa yang terjadi uh, yang ditimbulkan dari cendawan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana cara pengendalian cendawan ini. Selanjutnya yaitu hangus batang. Hangus batang ini bisa disebabkan oleh adanya cendawan Pythium spp yang menyerang pada batang bibit. Bibit akan mati dengan warna coklat sampai hitam. Dan pada pangkal batang atau leher akar terdapat lingkaran coklat menyerupai gelang. Nah, penyebab ini bisa dilihat dengan adanya tanda serangan tanaman layu, leher akar hitam, batang bila dibelah nampak kering dan berwarna coklat. Nah, cara pengendaliannya itu bisa dengan cara pengolahan tanah yang baik, air irigasi yang bersih, jarak tanam semai yang tidak terlalu rapat, dan secara kimiawi. Selanjutnya ada bakteri. Bakteri disebabkan Pseudomonas solanacearum yang dikenal penyakit layu atau buger.
tanda serangan akar busuk, pembuluh kayu tertutup, lendir, dan daun kayu berwarna coklat. Ada juga cara pengendaliannya dengan cara rotasi tanaman, varietas yang tahan, drainase yang baik, irigasi dengan air bersih, dan pemupukan yang tepat. Selanjutnya ada virus. Yang pertama virus tobacco mosaic atau TMC. Virus ini ialah yang menyebabkan penyakit pada tembakau atau tumbuhan lain pada anggota tumbuhan tersebut, di mana contohnya ialah serangan pada daun yang berupa belang-belang berwarna hijau sampai kuning. Yang kedua, luas daun atasnya tak rata. Yang ketiga, tulang daunnya menebal. Yang keempat, batangnya berkerut. Adapun cara pengendalian pada virus ini, yang dimana ialah pengendalian pada pengolahan tanah yang baik dan bersihkan lingkungan, serta varietas yang tahan dan hilangkan serangga yang menular. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang kedua, yaitu pseudomosaic virus. Nah, virus ini dapat kita lihat dengan tanda serangan daun yang kecil, sempit dan memanjang, susunan daun yang tidak simetris, kemudian pertumbuhan tanaman yang terhambat atau kecil, maksudnya itu tanamannya nggak sesuai dengan umurnya, seharusnya tingginya lebih tinggi, tapi karena dengan virus ini jadi dia lebih kecil. Kemudian yang terakhir itu terdapat gelang-gelang pada permukaan permukaan daun yang disebabkan oleh kutu putih. Nah, pengendaliannya itu yang pertama ada pengendalian dengan pengolahan tanah yang baik, kemudian membersihkan lingkungan atau sanitasi. Kemudian ada varietas yang tahan, maksudnya kita menggunakan benih yang tahan dengan virus tersebut. Kemudian yang terakhir ada menghilangkan serangga menular. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang virus kerupuk atau keriting. Tanda serangan daun menjadi keriting yaitu melengkung sehingga menyerupai kerupuk. Pertumbuhan juga terhambat dan pada serangan berat daun terbelah dua pada tulang daun. Urat daun menebal pada bagian bawah. Pengendalian menghilangkan kutu putih sebagai inangnya dan secara kimiawi. Selanjutnya ada virus marmer. Nah, virus marmer pada tembakau adalah penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus tertentu yang menyerang tanaman tembakau. Ciri-cirinya tanda serangan daun berwarna hijau muda putih-putihan, agak mengkilat, bentuk teratur menyerupai marmer. Perforasi dengan tanda serangan daun muda, timbul bintik-bintik, kemudian lubang-lubang pada daun, bentuk daun tidak sempurna. Pengendalian kedua virus ini dengan mencabut dan membakar tanaman yang terserang dan menghilangkan kutu daun sebagai penularnya dengan larutan nikotin. Nah, ada beberapa juga langkah yang dapat diambil untuk mengatasi virus tersebut. Yang pertama itu pengendalian serangga vektor yang membawa virus seperti kutu daun agar tidak menularkan virus ke tanaman tembakau. Dan yang kedua yaitu praktek sanitasi yang baik, termasuk membersihkan alat pertanian dan membuang tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus. Serta yang ketiga itu penggunaan varietas tembakau yang lebih tahan terhadap serangan virus. Dan yang keempat yaitu penggunaan metode pengendalian biologis atau kimia yang direkomendasikan oleh ahli pertanian untuk mengontrol penyebaran virus. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah ada berbagai macam penyakit yang menyerang tanaman tembakau dan strategi pengendalian penyakitnya pun beragam sesuai dengan penyakit apa yang menyerang tanaman tembakau. Nah, tanaman tembakau ini terserang oleh cendawan, bakteri, dan virus, di mana strategi pengendalian tanamannya pun berbeda-beda, mulai dari cendawan, mulai dari bakteri, mulai dari virus. Bahkan antara dua jenis cendawan, pengendaliannya pun berbeda-beda. Kami perwakilan kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi.